Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan kembali menjumpai Anda Sobat Lentera. Senang sekali saya Andrew Julian. Dan hari ini kembali lagi kita akan membahas mengenai suatu tempat yang legendaris buat warga Surabaya. Dan hari ini hadir bersama kami semuanya ada Bapak Abdul Ghani. Halo Pak, apa kabar? Ya baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara mengenai Surabaya, sebenarnya banyak sekali tempat-tempat menjadi jujukan, ya, apalagi tempat-tempat wisata yang ada di kota Surabaya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai THP Kenjeran. Ya. Nah, ini Pak, aspek apa saja yang akan ditata? Kabarnya THP Kenjeran ini akan diperbarui, akan direvitalisasi, dibuat lebih bagus lagi. Nah, ini mungkin Pak Abdul Ghani bisa menjelaskan juga kepada Sobat Lentera yang akan ditata di THP Kenjeran, Pak. Ya, sejauh ini rencana ada pemugaran atau revitalisasi yang luar biasa. Yang ini akan menjadi proyek yang lumayan besar. Ya. Di mana ada wacana mau dibuat kayak Singapurnya Surabaya. Wah, berarti ada dua dong Pak ya? Ya. Singapurnya Surabaya, di Surabaya Barat dan juga Surabaya Timur. Ini menarik menurut saya. Jadi nanti di THP itu destinasi wisata itu akan ditambah. Bagaimana itu menjadi semakin menarik? Karena selama ini dirasa baik terkait dengan kondisi luasnya itu kurang memadai. Maka dari itu pemerintah kota mengajukan perizinan untuk penambahan lokasi, yakni dengan menambah pesisiran itu ditambah menjadi destinasi wisata baru nantinya. Tapi perihal terkait dengan itu masih proses perizinan. Setelah proses perizinan sudah keluar, ya mulailah pelelangan. Oke, baik. Berarti adanya penambahan wahana baru nantinya di THP Kenjeran tersebut. Nah, penataannya ini seperti apa, Pak? Kemarin kan sempat banyak sekali juga pengaturan untuk PKL-PKL ya, Pak ya, yang ada di sekitaran THP Kenjeran itu. Ya, kami sih berharap sejauh ini memang di wilayah tersebut kami melihatnya kurang diperhatikan secara komprehensif oleh teman-teman UPD. Betul. Makanya saya berteriak lantang tempo hari yang lalu agar kegiatan-kegiatan kedinasan itu lebih diperhatikan berkegiatan di wilayah destinasi wisata yang ada. Betul. Sehingga paling tidak itu bisa memicu perekonomian. Para PKL itu bisa bisa meningkat pendapatannya. Itu yang kita harapkan lebih lanjut. Lah, selama ini mereka mengandalkan ketika itu destinasi wisata berarti kan hari-hari libur saja. Lah, ketika hari-hari efektif, apa yang mereka dapat? Omsetnya kan pasti turun. Maka dari itu, apa yang harus dilakukan? Lah, Pemkot harus melakukan pendampingan terkait dengan bukan hanya di wilayah itu, bukan hanya di tataran itu. Dalam artian perlu sosialisasi lebih masif perihal kondisi-kondisi perekonomian yang ada di sekitaran itu. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai THP Kenjeran dan sekitarnya, itu adalah dulunya menjadi daya tarik yang benar-benar luar biasa ya Pak ya. Banyak orang dari luar Surabaya ingin melihat pantai, jawabannya hanya di Kenjeran gitu kan. Nah, berarti sekarang tugasnya memang pemerintah kota harus benar-benar bisa menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali tidak hanya di musim libur saja, tapi di hari-hari aktif pun itu THP Kenjeran tetap ramai pengunjung. Begitu. Nah, tadi Pak Ghani bilang nantinya akan dilelang. Berarti nantinya juga akan ada pembagian keuntungan dong Pak dari Pemkot dan juga pihak swasta yang terlibat untuk penataan kembali dari THP Kenjeran tersebut. Apakah sudah ada pembicaraan? Ya, yang tahap pertama adalah sejauh ini kan proses perizinan masih diajukan. Itu aja terlebih dahulu. Sebelum kita mau melakukan proyek besar itu, ya paling perizinannya harus terpenuhi dulu. Jika itu tidak terpenuhi, mana mungkin kita bisa melakukan itu. Terus yang kedua adalah saya sepakat dampak pembangunan itu pasti sangat signifikan terhadap aspek baik perekonomian maupun hal yang lain. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Lingkungan sekitar pun juga harus diperhatikan. Betul. Bagaimana mereka bisa beradaptasi lebih lanjut
agar mereka bisa menyesuaikan Mhm. kondisi lingkungannya dengan THP itu sendiri. Itu Iya, yang iya. kita harapkan. Mhm. Semisal ketika itu semakin bagus, berarti daya tarik wisatawan mungkin akan semakin banyak. Betul. Berarti apa yang harus kita, berarti itu yang kita harapkan, adaptasi itu. Mhm. Jadi kita sepakat bahwasanya membangun wilayah itu tidak bisa individual kan, Iya, iya. partisipasi yang lain juga harus dilibatkan. Betul, betul. Mungkin ada apa tidak Pak komentar dari warga sekitar tentang revitalisasi THP Kenjeran nantinya yang akan dibuat lebih bagus lagi dengan adanya penambahan-penambahan wahana yang ada di THP Kenjeran tersebut? Ya sejauh ini mereka merespon positif, Mhm. malah berharap Untuk diperbaiki, ya segera untuk dihidupkan diperbaiki, ya lagi. dihidupkan kembali, Mhm, karena mhm, dengan seperti itu kalau bisa, mhm. sempat ada wacana kan Iya. Pak Wali Kota ingin THP itu buka malam juga. Oh, jadi Nah, selama ini hanya buka sampai ya sampai sore? jam 5 sore, jam 4 Betul. sore. Heeh, mhm. Jadi kalau semisal malam, segmennya harus berubah, apa yang harus berbenah. Iya, iya, Nah, iya. lingkungan sekitar pun juga harus dibenahi juga. Betul, betul. Karena di wilayah sekitaran situ kan aspek agamis juga luar biasa. Iya, iya. Maka jangan sampai ketika itu dibuka malam, jangan sampai menambah stigma negatif. Itu saja. Mhm, mhm, mhm. Jadi memang harus melibatkan semua aspek dan apapun itu bukan sampai malam hari pun itu juga harus adanya ya ngobrol juga sama warga sekitar gitu kan bagaimana pengaturannya gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai THP Kenjeran kalau buka sampai malam pasti itu jadi tujuan wisata yang utama Pak sebenarnya Pak. Karena di Surabaya ini cukup minim sekali untuk berwisata apalagi di hitungannya bukan di tengah kota ya Pak ya, di pinggiran apalagi THP Kenjeran itu benar-benar orang ingin Kenjeran ini kembali lagi hidup seperti masalnya yang dulu gitu. Dan memang harus butuh revitalisasi yang cukup. Nah, bagaimana langkah Pemkot nantinya untuk menjaga keberlanjutan wisata pesisir itu, Pak? Di Surabaya setelah ada penataan dari THP Kenjeran tersebut. Lah, maka dari itu kami melihat kondisi THP itu memang dirasa perlu sangat direvitalisasi. Ketika itu semakin bagus, kondisi ketika hari libur saja, Iya. crowded transportasinya luar biasa. Untuk Parkir menuju ke itu, THP-nya ya? iya, itu luar biasa. Tempat parkirnya pun kurang memadai. Iya. Maka dari itu perlu dilakukan revitalisasi. Nah, kayak tadi itu yang kita bahas, bahwasanya memang THP itu bisa menampung kurang lebih 5.000-an lebih pengunjung. Ya kan? Sejauh ini apa yang ditargetkan oleh pemerintah kota itu selalu surplus. Oke. Ya, karena di bawah komando teman-teman UPD ini sudah lumayan agak lebih baik lagi. Iya, iya, Itu iya. yang luar biasa. Nah, dari situ kita bisa melihat potensi PAD kok bisa ditingkatkan, ya berarti ayo kita tingkatkan. Iya, iya. Dari segala sektor. Maka dari itu kami di DPRD mendukung langkah pemerintah kota untuk melakukan revitalisasi terobosan-terobosan terhadap dunia wisata yang ada di kota Surabaya. Baik, Pak Bulgoni nanti kita akan bahas lagi tentang revitalisasi dari THP Kenjeran buat Sobat Antera. Terus saksikan Suara Rakyat untuk Perubahan. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Kembali lagi di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Bapak Abdul Ghani. Pak, biasanya suatu perubahan itu pasti ada dampak positif dan juga negatif gitu kan ya. Ini apa ada potensi dampak negatif dari penataan revitalisasi THP Kenjeran? Jika iya memang ada, bagaimana nantinya cara Pemkot untuk bisa memitigasi hal tersebut? Ya Junto, kalau dampak negatif, sejauh ini THP itu kan sudah berjalan. Iya. Nah, ketika ada pembangunan pasti kan terganggu, itu saja. Terus kami berharap nantinya terkait dengan material dan sebagainya, itu harus disosialisasikan dengan baik. Jangan sampai mengganggu warga masyarakat sekitar. Iya. Nah itu nantinya. Nah terus perihal yang lain kita melihat aspek positifnya adalah memang kita ingin adanya perubahan yang sangat signifikan sehingga THP itu menjadi ikon kota Surabaya itu menjadi lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan sih. Yang selama ini itu wahana wisata pesisir, jadi yang ditangani oleh pemerintah kota. Nah kalau seperti itu luar biasa. Iya. Berarti memang harus ada penataan dan juga memang kita harus berkomunikasi secara berkelanjutan juga dengan warga sekitar. Tapi saya setuju Pak, tadi bilang akan dibuat Singapurnya yang ada di kota Surabaya. Berasa kayak kita berkunjung ke Sentosa Island ya Pak ya. Dengan pesisir, dengan banyak sekali hiburan, dan pastinya juga banyak sekali kuliner yang ada di sekitaran situ. Nah memang kalau buka sampai malam hari, ini selain ada tadi unsur dari lokasi yang keagamaan, apalagi Pak yang menjadi kendala nantinya kalau misalkan THP Kenjeran tersebut dibuka sampai malam hari? Ya makanya kan perlu disosialisasikan tempat yang cocok untuk itu bagaimana, terus ketika ini konteks hiburan apa yang harus dilakukan, makanya harus diperhitungkan betul desainnya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan itu harus disosialisasikan secara masif. Aspek negatif dan positifnya nanti seperti apa, sehingga paling tidak masyarakat di sekitaran situ tidak kaget terkait dengan perubahan yang sangat signifikan tadi. Nah, dari situ kita bisa melihat potensi-potensi apa yang harus kita akan garap, bukan hanya kuliner saja kan, budaya-budaya pun juga harus kita garap. Betul. Paling tidak itu menjadi stimulus perubahan yang sangat signifikan di lingkungan sekitarnya. Saya berharap itu ada dampak efek atau ada efek yang luar biasa terhadap kampung-kampung yang lain yang bukan mungkin tidak ditangani oleh pemerintah kota. Lah kami berharap warga di sana juga cepat mengambil respon perihal persoalan pemerintah kota memperhatikan THP Kenjeran ini sudah sangat luar biasa. Luar biasa ya. Berarti juga warga harus ikut andil juga untuk bisa mengembangkan tersebut. Pak, kalau ingin merevitalisasi, ingin membuat THP Kenjeran tersebut bagus, mungkin bisa melipir contohnya seperti Singapura ya. Apakah ada kegiatan studi banding nantinya sebelum revitalisasi tersebut? Ya, makanya kan kami berharap pembangunan ini jangan sampai menimbulkan AMDAL yang notabene merugikan lingkungan sekitar. Maka dari itu
perlu pelibatan praktisi kampus, para ahli untuk memberikan kajian-kajiannya, sehingga kami berharap tidak merusak ekosistem yang ada di pesisiran laut tersebut. Itu yang kita harapkan lebih lanjut, sehingga pembangunan ini juga baik, juga lingkungan pun juga malah makin baik. Itu yang kita harapkan. Iya, memang kalau kita melihat dari THP Kenjeran tersebut, perbaikan-perbaikan sudah dilakukan, gitu ya. Tapi ya itu tadi banyak orang yang selalu bilang kurang. Nah ini tugasnya Pemkot Surabaya memang untuk bisa membuat THP Kenjeran tersebut lebih bagus lagi, lebih lengkap lagi, dan pastinya ada kerjasama juga tidak hanya dari warga sekitar THP Kenjeran, tapi seluruh masyarakat yang ada di kota Surabaya, betul ya Pak ya? Nah, ini berarti menjadi tugas besar juga DPRD Surabaya untuk mengawasi proses penataan PHP Kenjeran. Apa yang akan dilakukan? Ya, kami setelah itu nanti sudah dicanangkan, kita akan melihat progresnya seperti apa, dan kita akan memfungsikan sebagaimana tugas pokok fungsi kedewanan itu. Jadi nanti kita akan evaluasi tiap triwulan sekali. Jadi progres, sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan nantinya masyarakat bisa menikmati dengan baik pula. Dan itu memang harus dilakukan dan harus diawasi juga semuanya. Kalau misalkan sudah direvitalisasi semuanya, berarti tugasnya adalah bagaimana menarik para wisatawan domestik saja yang di sekitar Surabaya dan juga di luar kota Surabaya. Berarti ada strategi-strategi itu khusus dong Pak untuk bisa menarik wisatawan tersebut. Tadi Bapak bilang ada tidak hanya kuliner tapi ada hiburannya juga. Nah contohnya kayak gimana sih Pak hiburan yang memang akan diberikan gitu? Ya contoh hiburan-hiburan itu perihal yang sifatnya lokal, baik semisal tempo hari yang lalu ada reok Ponorogo, ada tarian-tarian budaya-budaya tertentu, terus ada hal-hal yang sifatnya mungkin yang bikin menarik, entah lomba-lomba apa, perahu dan sebagainya, itu kan bisa memicu. Tapi kan kita harus konsisten bagaimana membuat event itu harus selalu ada. Lah dari sini kita bisa melihat apa kita tak sempat lagi adalah membangun SDM lingkungan sekitar itu. Contoh adalah yang ada di dalam, para pedagang kaki limanya, PKL-nya, ya kan, termasuk apa itu nelayannya, perahu wisata itu, yang itu kan juga harus bisa komunikatif terhadap wisatawan. Jangan sampai tidak komunikatif, jangan sampai mereka membicarakan sesuatu A, tiba-tiba dia sih nggak paham. Beda. Beda. Itu yang menjadi masalah. Makanya kita harus banyak belajar, kayak contoh di Bali. Bagaimana para nelayannya, komunikasinya juga bisa baik. Betul. Itu sementara warganya juga humble terhadap warga pendatang baru seperti apa. Itu yang kita harapkan. Nah dari sini kita bisa melihat berarti segala sektor juga harus digarap, bukan hanya infrastruktur saja. Ini luar biasa sekali. Saya senang sekali bagaimana nantinya usaha pemerintah Kota Surabaya ya dengan pengawasan DPRD Kota Surabaya untuk bisa menarik lagi para wisatawan dan pastinya nantinya akan ada pelatihan-pelatihan khusus dong Pak ya untuk warga sekitar ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali bahasan ini bersama dengan Bapak Abdul Ghani masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan kembali menjumpai Anda Sobat Lentera, dan kita masih membahas mengenai revitalisasi THP Kenjeran. Tadi Pak Abdul Ghani sudah menjelaskan usaha-usaha nantinya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menarik wisatawan domestik dan juga mancanegara dengan berbagai macam event acara, kesenian, ya, yang memang notabene ini menunjukkan kekayaan seni dari Kota Surabaya. Selain itu, adanya mungkin nanti apakah ada pelatihan-pelatihan khusus Pak untuk warga sekitar nantinya untuk bisa mengembangkan potensi dari THP Kenjeran tersebut? Ya, sesuai dengan regulasi pelibatan pemuda itu kan penting. Bagaimana kita harus membentuk kelompok sadar wisata. Ya. Pokdarwis. Ya, kelompok sadar wisata bagaimana mereka bisa mengeksplor dari konteks sosialisasi, dari konteks bagaimana mengangkat dan memvisualisasikan THP itu menarik seperti apa. Nah, pelibatan anak-anak muda ini, lingkungan sekitar pun itu sangat diperlukan, itu yang kita harapkan. Makanya saya dorong kepada pemangku wilayah sekitar untuk membentuk itu. Karang Tarunanya juga dilibatkan. Betul. Dan termasuk mungkin di luar termasuk apa, influencer, ya kan, Instagramable. Enggak, kita ini kan, terus habis itu Diskominfo juga harus ikut terlibat dalam rangka mensosialisasikan kondisi apa itu tempat-tempat wisata yang ada di Kota Surabaya. Itu yang kita harapkan. Tidak hanya dari Pokdarwis saja, tapi harus ada digital promosi. Untuk bisa membuat nama THP Kenjeran tersebut bisa kembali lagi hidup. Kalau dari kemarin-kemarin Pak, berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu itu sering banget ada acara di daerah THP Kenjeran gitu. Nah mungkin, apakah mungkin nantinya setelah direvitalisasi, setelah bagus dan lengkap, itu banyak sekali event nantinya yang ada di tengah Kota Surabaya akan dialihkan di daerah THP Kenjeran. Ya, ini kan paling tidak ada pemerataan. Kita bisa melihat. Jadi tempo hari yang lalu event yang sangat besar, kegiatan lomba dan sebagainya itu ditaruh di THP. Para pedagang kaki lima luar biasa merespon dengan baik. Keuntungannya pun juga bertambah. Seiring dengan waktu berjalannya hari, kegiatan-kegiatan itu mulai itu tadi merasakan betul. Lah, maka dari itu harusnya berarti bagaimana kita melakukan asesmen, pendampingan kepada mereka untuk memsosialisasikan kondisi THP seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan THP terus, wisata yang lain bagaimana? Dreamland dan sebagainya itu, Asem Rowo dan sebagainya itu. Belum lagi ada mangrove. Ya kan di Surabaya itu kan banyak. Jadi bukan hanya melulu aja di THP itu aja. Jadi pemerataan di setiap Kota Surabaya. Jadi agar banyak destinasi wisata yang bisa didatangi oleh warga sekitar ya Pak ya, untuk bisa meramaikan juga Kota Surabaya. Tadi Bapak sudah menjelaskan Pokdarwis dan juga keterlibatan dari Karang Taruna, juga keterlibatan dari warga sekitar gitu kan. Nah kalau sekarang ini apakah masih dijalankan diskusi khusus untuk warga sekitar dari THP Kenjeran, mendengarkan aspirasi dari mereka sebelum adanya nanti revitalisasi secara besar-besaran untuk THP Kenjeran? Ya, sejauh ini kami sering berkomunikasi dengan para nelayan, dengan para pedagang, agar mereka juga siap kondisi ketika pada waktu dilaksanakannya proyek pembangunan ini. Jadi mereka pun juga tidak kaget karena kondisi pasti akan terganggu. Betul. Makanya mereka pun juga harus dikasih waktu untuk bersiap-siap perihal persoalan pembangunan proyek besar ini. Berarti memang komunikasi selalu terjaga dan terjalin, karena kalau sudah waktu revitalisasi pembangunan berarti kegiatan akan berhenti sementara ya Pak, sementara waktu akan terganggu juga, biasanya menghasilkan 10 mungkin bisa berkurang menjadi 6 atau 5 gitu ya Pak ya. Nah kalau kita ngomongin soal Kenjeran lagi Pak, di tahun 2024 Bapak melihat THP Kenjeran ini seperti apa? Sebelum revitalisasi dijalankan besar-besaran. Saya melihat sebelum jauh ketika saya masih kecil porak-poranda.
Pura-puranda asal-asalan. Tidak tertata ya Pak ya? Ya, tidak terkonsep. Nah hari ini mulai terkonsep terkait dengan seiring waktunya teknologi berjalan, digitalisasi berjalan, kita harus beradaptasi. Ya ternyata penataan ini kita tidak menafikan harus seiring kita harus melakukan perubahan, beradaptasi dengan perubahan itu. Kalau masih memakai stigma-stigma lama, ya pasti akan ketinggalan. Itu yang kita harapkan. Dari situ dengan seperti ini, potensi itu bisa lebih. Dan maka dari itu mungkin pemerintah kota bisa melakukan perhatian yang luar biasa kepada THP. Mungkin Pak Goni memiliki pandangan lagi wahana apa nantinya? Mungkin dari Pak Goni sendiri ya, Pak Abdul Goni, wahana apa nantinya yang mungkin cocok diletakkan di THP Kenjeran tersebut? Ya, saya sih mengusulkan dalam artian itu ada kolam kecek. Kolam kecek itu kayak gimana? Kolam kecek itu untuk bermain. Ya, bermain anak-anak yang sifatnya itu adalah kolam renang mini ya. Yang sifatnya agak besar, tadi tidak terlalu dalam, yang diperuntukkan untuk anak-anak. Yang sejauh ini kita tidak ada, memang langsung ke laut. Jadi sementara bahaya ya Pak ya? Betul, laut itu sendiri kita bisa melihat kondisinya seperti apa. Betul. Bukan laut lepas yang jernih dan sebagainya itu. Nah, maka dari itu mungkin bisa dipikirkan menjadi perhatian yang bisa direalisasikan oleh pemerintah kota. Oke, Pak, silahkan memberikan saran untuk pemerintah kota Surabaya juga dan juga warga sekitar dari THP Kenjeran terhadap nantinya akan ada revitalisasi besar-besaran terhadap THP Kenjeran. Ya, kami berharap pemerintah kota bisa mengimplementasikan pembangunan itu sesuai dengan waktunya. Terus jangan lupa sosialisasikan secara menyeluruh kepada warga masyarakat sekitar terkait dengan pembangunan ini. Dan perlu diingat, kami DPRD mengapresiasi langkah pemerintah kota merevitalisasi THP itu menjadi ikon kota Surabaya menjadi lebih baik lagi. Tapi perlu diingat bahwasanya jangan sampai merusak lingkungan. Perlu dilakukan kajian-kajian secara sistematis dan empiris agar tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Itu yang kita harapkan. Jadi buat Anda Sobat Lentera yang memang sudah merindukan keriuhan keramaian daerah Kenjeran ya, THP Kenjeran nantinya akan ada revitalisasi khusus besar-besaran dan semoga setelah jadi menjadi ikon yang luar biasa untuk kota Surabaya, kita sama-sama untuk menjaga dan tetap melestarikan THP Kenjeran tersebut. Pak Abdul Goni, terima kasih banyak sudah membahas mengenai revitalisasi THP Kenjeran di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Terima kasih Sobat Lentera yang sudah menyaksikan. Saya Andrew Junan pamit, sampai jumpa.